Yang pertama, solusi gagal verifikasi wajah saat redem atau memulai pelatihan. Yang kedua, kenapa UK uji keterampilan atau TPM yang disebut dengan tugas praktik mandiri belum terchecklist di dashboard prakerja padahal di pelatihan sudah. Yang ketiga, kenapa progres di dashboard prakerja belum 100% padahal di pelatihan sudah 100% dan sudah menyelesaikan semua pelatihan. Yang keempat, berapa lama baru bisa memberikan ulasan di dashboard prakerja? Yang kelima, apakah untuk pelatihan webinar harus hadir 100%? Dan yang keenam, apakah ada batas waktu dalam mengerjakan pelatihan kelas mandiri menonton video? Semua akan kita bahas satu persatu di video ini. So, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Sebelumnya buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, you follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja, bantuan pemerintah dan aplikasi penghasil uang yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, karena di sini banyak sekali dari teman-teman bertanya mengenai kendala-kendala di kartu prakerja tahun 2024 ini, maka di sini kita akan sama-sama ya teman-teman untuk membahasnya satu persatu. Nah, seperti yang kita tahu, untuk prakerja di tahun 2024 ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana untuk sistemnya benar-benar sudah ditingkatkan mulai dari verifikasi wajah, kemudian OTP dan lain sebagainya. Sehingga di sini banyak sekali ya kendala-kendala yang dialami oleh peserta prakerja, terutama bagi teman-teman yang lolosnya ini di awal-awal gelombang tahun 2024. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai solusi gagal verifikasi wajah ketika redem pelatihan atau ketika ingin memulai pelatihan setiap sesinya. Nah, di sini teman-teman karena sudah 2 hari ini dari pihak prakerja di akun resminya ini mengumumkan bahwa saat ini terdapat gangguan sistem verifikasi muka atau face recognition, tapi kamu tetap bisa mencobanya untuk melakukan proses redem. Nah, jika berhasil kamu bisa mengikuti pelatihan yang dipilih. Jika gagal, kamu bisa mencoba sampai 10 kali untuk pelatihan webinar dan 3 kali untuk pelatihan tatap muka. Jika masih gagal, laporkan ke lembaga pelatihan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Jika gagal redem, yang pertama teman-teman harus screenshot notifikasi gagal redem tersebut. Yang kedua, teman-teman harus screenshot kode redem. Kode redem ini bisa kalian lihat di dashboard prakerja. Di bagian pelatihanmu nanti ada tulisan kode redem, kalian salin aja. Nanti kalian screenshot aja bagian tersebut. Kemudian yang ketiga, foto selfie sesuai dengan KTP. Yang keempat, teman-teman kirimkan poin 1-3 tersebut ke CS atau ke email atau ke WA grup kelompok pelatihan teman-teman. Nah, ini terutama buat teman-teman yang mengikuti pelatihannya webinar ya. Karena kalau untuk pelatihan yang webinar itu kan ada jadwal-jadwal dalam mengikuti pelatihan. Dan kalau teman-teman telat dalam melakukan redem atau melakukan verifikasi, teman-teman ini bisa dianggap tidak hadir. Jadi teman-teman ketika mengalami gangguan seperti verifikasi wajah, itu teman-teman harus segera menghubungi pihak prakerja ataupun lembaga pelatihan. Nah, biasanya teman-teman ini yang ikut webinar itu akan dimasukkan ke dalam grup-grup kelompok pelatihan webinar tersebut. Kemudian yang kelima, teman-teman nanti setelah lapor di dalam lembaga tersebut, biasanya kalian akan diarahkan untuk solusi-solusinya. Sehingga perlu teman-teman garis bawahi dari tanggal 18 dan 19 Maret hari ini itu memang dari prakerja ya teman-teman ada gangguan sistem. Jadi memang terjadi pada semua lembaga pelatihan di prakerja ini. Nah, mungkin adanya dari kemarin seperti yang kalian tahu ya, untuk verifikasi, kemudian ada untuk redem, kemudian untuk mengerjakan pelatihan, teman-teman ini mengalami banyak kendala ya, terutama di awal-awal gelombang ini. Mungkin karena adanya sistem baru seperti informasinya ada sistem-sistem yang berat ya, seperti verifikasi wajah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan untuk di gelombang selanjutnya ini dari pihak prakerja terus memperbaiki sistem tersebut dan juga ditingkatkan
sehingga kedepannya buat teman-teman yang lolos ini bisa lebih nyaman dalam mengikuti pelatihan dan jarang adanya gangguan dari sistem prakerja itu sendiri. Kemudian kalau bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pelatihan di sesi berikutnya dan mengambil kelas pelatihan mandiri, yaitu yang menonton video, teman-teman bisa coba secara berkala hingga untuk sistem tersebut sudah normal kembali. Nanti kalian coba aja teman-teman. Untuk webinar, untuk pelatihannya itu emang ada jadwalnya. Kalau untuk menonton video itu memang jadwalnya tidak ditentukan. Kemudian yang kedua, jika teman-teman bertanya apakah ada batas waktu dalam mengerjakan kelas mandiri per sesinya. Nah, di sini teman-teman informasinya udah diinfokan bahwa pelatihan pembelajaran mandiri itu sebenarnya memang bebas, bisa dikerjakan kapan saja, tidak dikejar deadline seperti webinar, tetapi setiap satu sesi teman-teman diberikan waktu yaitu 7 hari untuk mengerjakan pelatihan tersebut. Jadi setiap teman-teman seperti kalian tahu, untuk setiap sesi itu kan ada yang namanya verifikasi wajah. Nah, jadi setiap teman-teman misalkan mau mengerjakan sesi 1, teman-teman sudah verifikasi wajah, maka maksimal teman-teman harus menyelesaikan sesi 1 tersebut maksimal yaitu 7 hari. Selanjutnya perlu teman-teman ketahui juga untuk batas waktu redam pelatihan pembelajaran mandiri yaitu maksimal 15 hari setelah teman-teman membeli pelatihan. Jadi jika lewat dari 15 hari teman-teman melakukan redemnya, itu akan dianggap hangus dan tidak mengikuti pelatihan. Kemudian di sini juga perlu kalian ketahui bahwa batas waktu dalam penyelesaian pelatihan pembelajaran mandiri yaitu maksimal 60 hari sejak teman-teman melakukan verifikasi wajah saat melakukan redem pelatihan. Nah, peserta akan dianggap tidak mengikuti pelatihan dan saldo akan hangus jika dalam tenggat waktu belum melakukan verifikasi wajah pos tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah di tahun 2024 ini webinar harus hadir 100%? Jawabannya iya teman-teman, berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu kehadirannya 80%, kalau di tahun 2024 ini teman-teman wajib hadir 100% ya di dalam pelatihan webinar tersebut. Pastikan teman-teman mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh moderator di setiap pelatihan webinar tersebut. Kemudian pertanyaan yang keempat, kenapa UK atau TPM di dashboard prakerja itu belum terchecklist, padahal di lembaga pelatihan itu sudah terchecklist dan sudah selesai. Nah, dari konfirmasi dari lembaga pelatihan, untuk UK ataupun TPM ini memang membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari kerja untuk tersinkron dengan yang ada di dashboard prakerja. Sehingga jika lewat dari 3 hari tersebut, baru teman-teman silakan hubungi ke pihak CS lembaga pelatihan masing-masing atau kalian DM ke Instagram pelatihan tersebut. Kemudian pertanyaan kelima, kenapa progres di dashboard prakerja itu belum 100%, padahal di pelatihan ini sudah 100% dan sudah terchecklist semua. Nah, ini juga sama ya teman-teman, konfirmasi dari pihak lembaga pelatihan bahwa untuk penyesuaian antara dashboard prakerja dan juga di pelatihan itu membutuhkan waktu. Kalau yang untuk progres penyelesaian 100% ini itu membutuhkan waktu biasanya 2 hingga 7 hari ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian sudah memberikan ulasan di dashboard prakerja, nanti akan progresnya itu berubah menjadi 100% karena teman-teman sudah memberikan ulasan di dashboard prakerja. Kemudian yang keenam, berapa lama kita baru bisa memberikan ulasan di dashboard prakerja atau sertifikat muncul di dashboard prakerja? Untuk bisa memberikan ulasan di dashboard prakerja, itu alurnya dari pihak lembaga. Jika sudah muncul sertifikat di pihak dari lembaga pelatihan, misalkan di Karirmu, itu nanti akan diberikan ke pihak PMO prakerja ya teman-teman untuk dilakukan pengecekan. Nah, nanti baru teman-teman bisa memberikan ulasan di dashboard prakerja. Biasanya itu membutuhkan waktu yaitu sekitar 2 hingga 5 hari kerja teman-teman untuk bisa memberikan ulasan. Tergantung dari antrian ya teman-teman, karena seperti yang kalian tahu, setiap gelombang itu ada banyak sekali, ada puluhan ribu peserta yang lolos setiap gelombangnya. Sehingga karena ini udah ada 2 gelombang, jadi otomatis itu jumlahnya banyak sekali. Jadi dari pihak PMO prakerja membutuhkan waktu untuk bisa memunculkan ulasan di dashboard prakerja kalian karena membutuhkan waktu dalam melakukan pengecekan
sertifikat apakah benar kalian itu sudah mengikuti pelatihan atau belum. Nah, nanti kalau teman-teman sudah memberikan ulasan di dashboard prakerja, maka nanti akan muncul ya untuk sertifikat kalian di dashboard prakerja. Kemudian nanti akan muncul juga untuk jadwal insentif kalian di dashboard prakerja dengan tampilan seperti ini. Nah, kalau di situ tulisannya menunggu jadwal, kalian itu nggak perlu khawatir. Kalian bisa lihat ya di situ untuk estimasi jadwal pencairannya. Untuk pencairan insentif itu bisa aja sesuai dengan jadwal estimasi maju ataupun mundur. Jadi kalian silahkan tunggu aja ya teman-teman, tidak perlu khawatir. Kemudian bagi teman-teman yang sudah memberikan ulasan di dashboard prakerja, yang kemarin kalian membeli pelatihan di karirmu, silahkan kalian mengisi form klaim uang tambahan penunjang karir agar bisa tervalidasi dan bisa diproses untuk uang tambahan tersebut. Di sini teman-teman wajib mengisi form klaim uang tambahan lembaga karirmu hingga Rp750.000 itu di link resmi http://karier.mu/blog/prakerja menang banyak. Linknya aku taruh di kolom deskripsi video ini. Nah, buat kalian yang mau melanjutkan untuk pelatihan kedua, kalian sudah bisa melanjutkan pelatihan yang kedua ya, karena untuk bisa membeli pelatihan kedua itu syaratnya yang pertama teman-teman harus sudah memberikan ulasan dulu di dashboard prakerja. Nah, buat kalian yang mau beli pelatihan kedua, kalian bisa tonton aja di video aku yang ini. Linknya aku taruh di kolom deskripsi video ini. Dan buat kalian yang bingung bagaimana sih cara mengisi form klaim uang tambahan penunjang karir dari pelatihan karirmu ini, kalian juga bisa tonton di video aku yang ini karena aku sudah jelaskan secara detail. Oke, jadi itu ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Kalau kalian masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.